Hai guys, balik lagi di Plins Room. Nah, kali ini aku mau ngebahas apa sih kerugian kalau kita tuh nggak mendekatkan diri sama Tuhan Yesus. Nah, sebelum aku lanjutin, jangan lupa kalian subscribe. Nah, yang pertama, hidup tuh terasa hampa gitu guys. Kalian pernah gak sih, mungkin kalian punya banyak uang, kalian bisa keliling dunia, tapi tuh kayaknya tuh kok gitu-gitu aja ya, hidup kayak kosong gitu. Atau mungkin kalian punya pasangan yang kece banget, cantik banget, idaman semua orang banget, tapi kok kayaknya hidup gue kesepian ya guys. Kalian pernah gak sih? Ya, itu kalau kalian gak punya Tuhan Yesus, karena kekosongan itu hanya bisa diisi oleh Tuhan Yesus. Karena damai sejahtera yang dunia berikan itu beda banget sama yang Tuhan berikan gitu. Jadi ya gue kosong nih, kayak gitu. Terus selanjutnya itu mudah stres dan depresi. Jadinya tuh hidup tuh pasti akan banyak yang namanya masalah gitu guys. Jadi tuh akan kayak keteken gitu loh. Karena apalagi kalau misalnya kita nggak deket sama Tuhan Yesus, itu tuh nggak ada landasan dasar harapan itu gitu. Karena harapan itu cuma ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi Tuhan itu tuh bisa merubah hal yang nggak mungkin itu menjadi mungkin gitu. Bayangin, waktu itu ada cerita di Alkitab di mana waktu itu tuh anggur berubah menjadi air gitu. Jadi kalau misalnya nggak kehabisan wine gitu di zaman itu benar-benar aib banget gitu dan habis gitu. Nah, tahu nggak sama Tuhan Yesus apa yang dilakukan sama Tuhan Yesus? Itu dia ubah air itu diubah sama Tuhan Yesus jadi wine, oke? Nah, gitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita punya Tuhan Yesus, kita itu punya harapan gitu. Hal-hal yang nggak mungkin itu kecil lah sama Tuhan Yesus. Apa sih yang nggak mungkin buat Tuhan Yesus? Nggak ada lah yang terlalu sulit. Asal kita modal percaya aja sama Tuhan Yesus, pasti dia lakuin. Terus yang selanjutnya, itu kurang banget yang namanya percaya diri, nggak pede gitu ya. Jadi tuh kita kayak merasa tersaingi sama orang lain, jadi minder gitu. Terus juga nggak pede dengan bentukan tubuh kita gitu, dengan kulit kita, dengan wajah kita gitu. Jadi nggak pede karena nggak ngerti nih, apa sih tujuan hidup gue di dunia, apa sih kenapa ya Tuhan itu lahirin gue di bumi ya. Kalau kalian mau tahu jawabannya, kenapa Tuhan lahirin kita di bumi, kenapa kita ada di bumi, nih kalian bisa klik link di sini, oke? Terus selanjutnya itu karakter kita menjadi gak baik ya. Salah satu contohnya gosip gitu ya. Misalnya cewek tuh demen banget yang namanya gosip ya. Gimana nih cara handle-nya? Kalian harus baca Alkitab. Di Alkitab tuh super banyak banget didikan untuk membuat kita menjadi pribadi lebih baik gitu. Kayak misalnya contoh gosip ya. Nah, gimana caranya supaya gak gosip? Kalian itu harus lebih cepat mendengar daripada berkata-kata ya. Gosip itu kan dari kata-kata kita nih, mulut kita lebih cepat gitu ngocehin orang gitu. Lebih baik kalian diem, dengerin, cari tahu dulu ya. Di Bible tuh diajarin untuk lebih cepat mendengar daripada berkata-kata. Terus juga nggak boleh ngebunuh gitu. Bible tidak menyarankan seperti itu. Tuhan Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Harus mengasihi musuh ya. Bayangin musuh aja yang nyebelin banget itu kita harus mengasihi mereka loh gitu. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kita bales gitu ya, kejahatan orang itu nggak akan pernah ada habisnya. Mereka pasti juga nggak puas. Pasti mereka akan terus balas. Mau sampai kapan? Yang ada apa? Kalian kepahitan, kalian jadi gedek, jadi benci, kalian kepahitan. Terus apa? Yang ada bisa menyebabkan segala macam penyakit. Oke, makanya Tuhan Yesus bilang kita harus mengasihi musuh. Biar apa? Biar kita lega, biar kita lepas. Oke, biarkan Tuhan yang bekerja. Ya, itu salah satu contoh kalau kita itu mendekatkan diri sama Tuhan Yesus, karakter kita jauh lebih oke. Banyak baca Alkitab.